untuk menjaga dari, biasanya kan musim hujan nih, orang musim cabai di mana tuh rontok semuanya dah. Tapi punya bapak kan nggak rontok. Rahasianya itu apa untuk menanggulangi musim hujan dan mungkin hama yang lain? Sahabat semuanya, ini adalah owner dari pohon cabai polybag. Media polybag yang dipakai oleh Pak Harto ini apa sih? Medianya tanah. Sekalian aja dengan perbandingannya. Baik. Itu saya ngambil 6 ember, terus ditambah dengan 1 ember kohe kambing, tapi yang sudah saya fermentasi dengan menggunakan EN4. Oke. Terus saya tambah 1 ember kohe ayam. Baik. Yang sudah saya fermentasi dengan EN4. Oke. Terus saya tambah 2 ember sekam bakar. Oke. Sekam bakar. Ya. Nah, ternyata komposisinya itu teman-teman. Kalau kalian bisa menyelenggarakan 4 komponen itu, tanah, kohe kambing 1, lalu kohe ayam 1, dan semuanya difermentasi, dan 2 sekam bakar, ember sekam bakar, maka kalian sudah bisa memiliki komposisi media yang dipakai oleh Pak Harto ini. Ini polybag yang dipakai kelihatannya gede-gede banget ya. Ukuran berapa sih polybagnya ini? Ukurannya 45-45. 45-45? Sebenarnya masih masuk, misalnya ukuran 40 ya masih bisa. 35 gitu 35 ya. Tapi nanti repotnya kalau tidak hujan 1 hari saja harus disiram. Betul. Ya, karena kalau gede itu dia lebih menampung air. Bisa lebih menampung air ya, nggak segera habis. Baik, jadi gini teman-teman, polybag lebih besar itu lebih baik. Kenapa? Karena mungkin dia untuk akar pun dia juga lebih luas. Iya, medianya lebih banyak. Media lebih banyak, penampungan airnya tuh lebih tahan lah. Kalau terlalu kecil takutnya tuh akarnya terbatas. Kalian bisa mengkalkulasi deh harga polybag 40 atau 45 itu berapa? Itu sekitar 1000-an itu satu. Ya, di sini 1000 ya, mungkin teman sekalian kita nggak tahu. Lalu kemudian untuk biaya media, lalu pupuk dan sebagainya dikalkulasi, intinya sih pasti ada keuntungan. Ada sisa. Kenapa ya? Nggak mungkin lah kalau nggak susah, pasti ngapain juga kan. Ada sisa, mungkin pas-pasnya berapa itu tidak bisa kita pastikan lah ya. Barangkali di lahan kalian ada sekitaran rumah mungkin lahan kosong, ayolah kita bisa berbudidaya entah cabai, entah tomat, entah apapun itu. Kali ini karena saya ngomongin cabai, budidayalah cabai. Karena cabai juga kalau harga lagi tinggi, ini juga luar biasa hasilnya. Ya, karena kita juga nggak bisa ngomong kalkulasi ekonomi, harga cabai sendiri fluktuatif ya Pak ya. Kalau harga 10.000 ya balik modal. Kalau 10.000 balik modal. Tapi kalau harga 40-50.000, nah itu kan luar biasa keuntungannya. Makanya kalian pinter-pinter cari momentum di mana kita tanam cabai yang sekiranya pada waktu panen harga itu lagi mahal. Nah, polybag itu kita bisa portable, enak. Kurang sinar kita geser. Kira-kira seperti itu. Perawatan Pak. Perawatan umum saja, ikut seperti teman-teman lain yang bertani cabai. Menggunakan awal-awal saya pakai NPK 15-15. Nah, terus habis itu sampai 1 bulan ternyata sudah mulai berbunga. Tapi saya pasti pakai NPK 15 itu. Terus setelah berbuah 2 bulan menjelang panen, saya ganti dengan NPK booster itu. NPK booster ya. Jadi NPK 15-15, NPK booster. Berarti selama 2 bulan kita kasih NPK 15-15. Lalu kemudian setelah 2 bulan, berarti menjelang panen, kita sudah berganti dengan pupuk booster. Oke. Lalu kemudian pengaplikasiannya Pak, NPK ini 1 polybag berapa sih? Untuk 1 polybagnya waktu 1 bulan saya kocor. Oh, jadi dibikin POC organik cair ya? Cair, dicairkan. Itu perhitungannya per pohon 2 gram. 2 gram? Itu 2 gram kalau 2 per gram pohon. Itu? Oh, jadi 2 gram. 1 kali kocor itu per pohon 2 gram. 2 gram NPK. Iya, ditambah air. Tambah air itu 1 pohon. Artinya kalau misalnya saya di sini nanam 250 pohon. 250 pohon dikalikan 2 gram berarti setengah kilo. Setengah kilo. Nah, setengah kilo teman-teman, NPK-nya ketemunya 15 untuk 250 polybag. Kalian hitung sendiri deh. Pokoknya kalau 250.000 polybag itu kalian butuh NPK setengah kilo, kemudian dicampur air, lalu dibagi rata. Iya, airnya 50 liter biasa. Airnya 50 liter ya. Atur sendiri tuh hitung-hitungannya. Nanti pengaplikasinya seperti itu. Baik, pengaplikasikan pupuknya itu adalah bulan pertama, berarti itu cabai pohon masih kecil. Itu 1 pohon itu butuh kurang lebih 2 gram.
2 gram selama 1 bulan. Karena ini 250 polybag, maka dia butuh setengah kilo NPK. Untuk 1 bulan pertama pengaplikasian setiap 1 minggu sekali ya. Iya, 1 minggu sekali. Setiap 1 minggu sekali. Itu jadi kita harus siapin. Dan itu dia pakai kocor. Kocor. Ya. Baik. Lalu kemudian setelah masuk bulan kedua, dia kebutuhan NPK-nya itu naik. Maka dia butuh menjadi 4 gram. 4 gram, artinya 2 kali lipat. Iya. Yang tadinya itu untuk 250 polybag itu kita butuh setengah kilo, kita berarti membutuhkan 1 kilo per minggu. Per minggu. Untuk 250 polybag. Masuk ke bulan ketiga, itu sudah tidak pakai NPK 15-15 sahabat. Dia sudah diganti dengan pupuk Booster. Jumlah aplikasinya per polybag kena 7 gram. 7 gram. Ayo, kalau 7 gram jadi berapa tuh? Kalau 7 gram itu berarti dapatnya hampir 2 kilo. 2 kilo kurang sedikit, tapi itu udah memakai booster untuk memacu si buah cabai itu sendiri gitu. Nah, itu pun diaplikasikannya kalau bisa berapa minggu sekali, Pak? 10 hari sekali. 10 hari sekali. Kira-kira tuh seperti itu. Kalian coba praktekkan dengan gambaran-gambaran tadi, saya yakin kalian cerdas-cerdas semuanya. Dan itu booster itu terus-terusan ya sampai habis. Sampai habis. Baik, oke. Lalu kemudian Pak, kami juga penasaran. Ini jenis cabenya jenis cabai rawit, tapi bibitnya tuh dari yang seperti apa sih? Itu dari saya beli yang Dewata 76. Dewata 76. Iya. Ya. Beli biji. Beli benih ya. Iya. Ya. Kalau kalian mau semai untuk cabai yang sejenis ini, itu Pak Harto memakai merek Dewata 76. Biarin dah tuh, saya promosi balma nggak promosi juga, saya nggak kenal juga sama si bos Dewata siapa juga, saya nggak kenal. Tapi memang cabai ini memakai bibit Dewata 76. Ini biar nggak miss aja, kita buka semuanya saja ya ke kalian. Lalu kemudian kira-kira gini Pak, dari 250 polybag itu setiap panen itu bisa dapat berapa sih Pak? Ini panenan ke-6 berarti dapat sekitar 6 kilo. 6 kilo. Panen tapi ke-6. Naik turun ya? Naik terus. Oh, naik terus ya? Harapannya naik terus, kebetulan naik terus. Oh, kebetulan naik terus ya? Oke, jadi mungkin panen pertama tidak terlalu banyak, makin banyak. Lalu Pak, ini Bapak ini untuk tanaman cabai ini diperkirakan itu bisa panen sampai berapa kali sih? Kalau guru saya bilang itu bisa sampai 6 bulan. 6 bulan dibagi 5 hari. Per 5 hari? 4. Oh, malah per 4 hari? 4 hari. Artinya 180 hari dibagi 4? Dibagi 4, wah, banyak sekali berarti ya? 40 kalian lah, 40 kali. Hebat nggak? 40 kali panen. Mungkin ini jumlahnya akan terus meningkat. Yang penting jaga kondisi pohon juga. Oke, jadi itu urut-urutnya seperti itu. Jaga kondisi pohon, bisa kita mencapai di atas 10 kilo barangkali ya, untuk semakin produksi semakin banyak bisa. Oke, berarti itu urut-urutan dari kita, dari media sudah, terus kemudian pupuknya sudah. Treatment selanjutnya mungkin gini Pak, untuk menjaga dari, biasanya kan musim hujan nih, orang musim cabai di mana tuh rontok semuanya dah. Tapi punya Bapak kan gak rontok. Rahasianya itu apa untuk menanggulangi musim hujan dan mungkin hama yang lain? Perawatannya saya hanya menyemprotkan fungisida saja. Oke. 1 minggu sekali, terus sama inseknya 1 minggu sekali juga, bergantian. Untuk menolak hama itu dengan fungisida dan insektisida, itu insya Allah hama tuh tidak datang. Jadi hama belum sampai datang duluan, ini jadi kelihatannya aman-aman aja lah. Artinya jadi bukan berarti kita mengatasi, bukan, kita lebih mencegah ya. Jadi pokoknya kita nggak usah nunggu hama datang, repot. Sebelum hama datang kasih insektisida, sebelum hama datang kasih fungisida, aman. Hasilnya seperti ini. Mungkin itu dulu lah kali yang bisa diinformasikan. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align.
sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive.